Halo semuanya, bertemu lagi bareng Mihu di sini. Oh ya, kali ini Mihu akan membawakan alur cerita Donghua yang berjudul Battle Through the Heaven mulai dari season 5 benua Daoki ya. Dan cerita ini sesuai novel. Semoga semuanya yang suka dengan cerita Mihu sehat selalu. Oh ya, Mihu juga minta tolong untuk like, subscribe, dan komen ya. Baiklah, tanpa lama-lama lagi, yuk langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. Melanjutkan dari kisah sebelumnya. Pada saat ini Xiaoyan tidak berhenti lama setelah meninggalkan Burning Flame Valley. Sebaliknya, dia bergegas ke arah kota Tianhuang. Saat dia bepergian, dia menikmati metode pelatihan lengkap dari Skyfire 3 Perubahan Misterius. Skyfire 3 Perubahan Misterius adalah teknik rahasia tingkat puncak dari Burning Flame Valley. Namun keunikan dari teknik rahasia ini juga membuat seseorang sulit untuk menilai kelasnya. Bagaimanapun, di tangan beberapa orang teknik rahasia ini sama sekali tidak berguna. Namun di tangan beberapa ahli yang memiliki banyak jenis api yang kuat, kekuatan yang bisa dilepaskannya pasti akan sebanding dengan teknik rahasia tingkat tinggi kelas di lainnya. Untungnya Xiaoyan termasuk dalam kategori kedua, berada dalam kepemilikan api inti teratai hijau, api jantung yang jatuh, dan bahkan api dingin tulang. Dia secara kebetulan mampu melepaskan Skyfire 3 Perubahan Misterius ini ke puncaknya. Itu seperti yang dikatakan Tang Huo'er. Teknik rahasia semacam ini sepertinya dibuat khusus untuk Xiaoyan. Letusan simultan dari 3 jenis api surgawi pasti akan memberikan peningkatan kekuatan yang mengerikan. Xiaoyan memperkirakan bahwa jika dia benar-benar melepaskannya, kemungkinan dia benar-benar akan bisa bertarung langsung dengan iblis tua di kelas Feitian dan Wuchen. Dia tidak lagi perlu berakhir begitu sengsara setelah hanya bertahan selama 10 pertukaran di tangan mereka. Namun energi yang tercipta sekali lagi dari Skyfire 3 Perubahan Misterius meletus sangat liar dan penuh kekerasan. Terlebih lagi ketika ketiga perubahan digunakan, tidak ada yang tahu sejauh mana energi liar dan kekerasan ini akan mencapai. Bahkan dengan kekuatan tubuhku saat ini, sepertinya akan sedikit sulit bagiku untuk bertahan. Ekspresi pemikiran yang dalam melintas di wajah Xiaoyan. Bagaimanapun api di dalam tubuhnya tidak biasa. Sebaliknya mereka adalah api surgawi yang terkuat dari semua api. Skyfire 3 Perubahan Misterius yang mengandalkan 3 jenis api surgawi sebagai fondasi, kemungkinan adalah sesuatu yang tidak seorang pun bahkan di Burning Flame Valley pernah mencapainya. Lagi pula bahkan jika mereka memiliki kemampuan untuk menemukan 3 jenis api surgawi, siapa yang berani menempatkan 3 jenis api surgawi di dalam tubuh seseorang pada saat yang sama? Sepertinya meskipun aku benar-benar menguasai versi lengkap dari Skyfire 3 Perubahan Misterius, aku seharusnya tidak menggunakannya dengan mudah. Jika tidak, itu akan sangat berbahaya bagi tubuhku. Xiaoyan dengan lembut menghela nafas. Semuanya penuh dengan kelebihan dan kekurangan. Kata-kata ini memang benar. Namun demikian, dia saat ini memiliki kartu truf lainnya. Ketika dia bertarung dengan orang lain di masa depan, Skyfire 3 Perubahan Misterius akan sangat mengejutkan semua orang. Xiaoyan secara bertahap menarik pikirannya kembali saat memikirkan hal ini. Matanya menatap ke kejauhan. Dia bisa melihat garis samar kota yang terletak di kejauhan. Aku bertanya-tanya, bagaimana proses pengumpulan informasi Liu Qing sehubungan dengan dokter peri kecil? Tubuh racunnya memang cukup merepotkan. Lagi pula, reputasi tubuh racun semacam ini tidak terlalu baik. Semoga tidak ada yang salah. Xiaoyan dengan lembut bergumam pada dirinya sendiri. Setelah itu, dia meningkatkan kecepatannya berubah menjadi seberkas cahaya yang melintas di langit dan bergegas ke kota yang jauh. Pada saat ini sosok Xiaoyan bergegas ke kota Tianhuang melalui langit sebelum mendarat di sisi barat kota yang sepi. Dia mengidentifikasi arah klan Liu sebelum berjalan mendekat. 10 menit kemudian, Xiaoyan tiba di luar rumah klan Liu. Sebelum dia bisa mengatakan apapun setelah muncul,
Beberapa penjaga di luar pintu manor klan Liu buru-buru melangkah maju. Mereka bertanya dengan sangat hormat, "Apakah Anda Tuan Yan Xiao?" Adegan ini menyebabkan Xiaoyan terkejut. Tentu saja, dia tidak menyadari bahwa saat ini terjadi keributan di kota Tianhuang karena namanya. Semua orang tahu bahwa klan Liu memiliki seorang alkemis muda yang telah mencapai tingkat 7. Meskipun Xiaoyan merasakan sedikit keterkejutan di hatinya, dia masih tersenyum dan mengangguk. Ekspresi hormat di mata beberapa penjaga itu menjadi lebih padat saat mereka melihatnya mengangguk. Pemimpin mereka buru-buru meminta seseorang untuk masuk dan memberitahu Liu Qing. Sementara dia secara pribadi memimpin Xiaoyan ke manor. Tidak lama setelah dia memasuki manor, Xiaoyan melihat Liu Qing, Lin Yan, dan beberapa lainnya bergegas dari ujung jalan yang jauh. "Kau akhirnya kembali. Aku pikir sesuatu telah terjadi padamu di Burning Flame Valley," ucap Liu Qing buru-buru melangkah maju. Dia akhirnya menghela napas lega setelah melihat bahwa tidak ada yang salah dengan Xiaoyan. Xiaoyan tersenyum dan berkata, "Aku baik-baik saja. Hanya saja aku menghabiskan waktu membantu Burning Flame Valley memurnikan pil obat." "Itu bagus, karena kau baik-baik saja. Namun baru-baru ini klan Liuku menjadi jauh lebih hidup karenamu," ucap Liu Qing berbicara sambil menyeringai. "Mengapa? Saat ini banyak faksi yang menyadari bahwa klan Liuku memiliki alkemis tingkat 7. Oleh karena itu, mereka datang dengan niat untuk memperbaiki hubungan dan mencoba membangun hubungan denganmu. Seorang Grandmaster alkemis muda. Hahaha, seorang alkemis benar-benar pekerjaan yang paling populer," ucap Lin Yan menampar bibirnya dan berbicara dengan wajah iri. "Memang cukup banyak yang datang. Di antaranya termasuk beberapa faksi yang kuat. Mereka semua ingin melihat apakah kau akan menjadi penatua kehormatan mereka. Tidak perlu penatua kehormatan ini. Aku tidak berniat tinggal dimanapun dan membantu orang memperbaiki pil obat seumur hidup," ucap Xiaoyan tersenyum dan menggelengkan kepalanya. "Ya, aku tahu kau tidak akan menyukainya. Oleh karena itu, aku menemukan alasan untuk menolaknya. Jika hal ini tidak dilakukan dengan benar, akan menyebabkan orang lain menaruh dendamnya," ucap Liu Qing mengangguk saat dia menjawab. Xiaoyan tersenyum. Setelah itu dia mengarahkan percakapan ke topik utama. "Apakah kau memiliki berita tentang masalah yang aku beritahu terakhir kali?" Ekspresi Liu Qing menjadi jauh lebih serius ketika dia mendengar kata-kata ini. Dia memimpin Xiaoyan dan yang lainnya ke pavilion batu. Hanya setelah semua orang duduk, dia berbicara dengan sikap serius. "Ya, aku punya berita." Perhatian Xiaoyan sedikit menguat ketika dia mendengar ini. "Xinlan yang kau sebutkan itu harus menjadi anggota klannya di wilayah Pil. Selain itu, nama lengkapnya harus disebut Ye Xinlan," ucap Liu Qing. "Klanmu?" Xiaoyan bergumam. Jarinya dengan lembut mengetuk meja batu saat dia berkata, "Seperti apa kekuatan klan Ye ini?" tanya Xiaoyan. "Cukup kuat. Setidaknya itu jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan klan Liuku. Tentu saja, bisa masuk ke kursi sesepuh Menara Pil bukanlah sesuatu yang bisa dicapai oleh faksi biasa," ucap Liu Qing. Daerah Pil dipenuhi dengan berbagai macam orang. Banyak faksi kuat di benua memiliki cabang di tempat itu. Namun secara keseluruhan, ada 5 klan besar yang terkait dengan Menara Pil. Klan Ye adalah salah satunya. Namun klan Ye saat ini sudah menurun. Itu telah berakhir sebagai yang terlemah dari 5 klan besar. 2 tahun yang lalu, mereka bahkan kehilangan kursi penatua di Menara Pil. Jika ini terus berlanjut, kemungkinan mereka akan tetap menjadi yang terlemah dari 5 klan besar dan cepat atau lambat akan digantikan oleh faksi lain, ucap Liu Qing menjelaskan. Xiaoyan sedikit memiringkan kepalanya sebagai pengakuan. Tidak heran klan Ye akan mengirim Xinlan ke Akademi Jianan. Situasi mereka sudah mencapai tahap seperti itu. Persyaratan apa yang harus dipenuhi seseorang untuk memasuki kursi penatua Menara Pil? Ucap Xiaoyan bertanya. Karena dia telah berjanji untuk membantu Xinlan,
Dia secara alami perlu lebih memperhatikan aspek ini. Mengingkari janjinya adalah sesuatu yang tidak ingin dia lakukan. Aku tidak terlalu yakin tentang hal ini. Namun kondisinya seharusnya cukup keras. Bagaimanapun, itu adalah menara pil. Selain itu, seseorang harus memiliki cukup banyak kotak di dalam menara pil untuk memasukinya. Ucap Liu Qing tertawa getir saat berbicara. Xiaoyan perlahan mengangguk. Masalah ini tidak terlalu mendesak dan bisa dibicarakan secara perlahan. Segera dia mengubah topik dan bertanya, "Apakah kau memiliki berita yang berhubungan dengan dokter peri kecil?" Tanya Xiaoyan. Liu Qing ragu sejenak setelah mendengar ini. Akhirnya dia menjawab, "Apakah dokter peri kecil yang kau sebutkan memiliki tubuh racun yang menyedihkan yang dikabarkan?" Hati Xiaoyan menegang saat mendengar kata-kata ini. Dia mengangguk dan bertanya dengan suara yang dalam, "Apa yang terjadi?" "Aku telah mengirim cukup banyak orang untuk menanyakan tentang berita di wilayah Pil. Saat ini masalah yang menyebar dengan liar di tempat itu terkait dengan dokter peri kecil ini. Karena dia memiliki tubuh racun sedih yang legendaris. Sebuah konstitusi aneh seperti tubuh racun yang menyedihkan, yang namanya menyebabkan orang merasa takut, telah muncul di dataran tengah sebelumnya. Tanpa kecuali, mereka menyebabkan bencana besar. Awalnya semua orang mengira bahwa jenis racun ini telah dimusnahkan. Tanpa diduga, itu muncul kembali. Ada ketakutan di antara alis Liu Qing ketika dia menyebutkan tubuh racun yang menyedihkan. Di mana dia sekarang? Xiaoyan bertanya dengan lembut. Mungkin itu karena latar belakang buruk dokter peri kecil dan konstitusi racunnya. Tapi Xiaoyan merasakan kekhawatiran khusus untuknya. Apalagi dia telah mengikuti di sampingnya selama bertahun-tahun ini. Terlepas dari bahaya macam apa yang dia hadapi, dia tidak akan meninggalkannya. Dia sudah memperlakukan Xiaoyan sebagai teman baik yang bisa dia percayai tanpa syarat di dalam hatinya. Xiaoyan juga memahami semua ini. Oleh karena itu, dia telah memikirkan cara untuk membantunya melarikan diri dari rasa sakit tubuh racun yang menyedihkan. Xiaoyan pasti akan campur tangan sekarang karena sesuatu telah terjadi padanya. Aku juga tidak yakin tentang lokasinya yang tepat. Namun ada cukup banyak faksi di wilayah Pil yang sedang mencarinya karena mereka semua sadar akan hal menakutkan seperti apa yang akan diciptakan oleh tubuh racun yang menyedihkan ini. Ucap Liu Qing mengerti sedikit saat dia melihat ekspresi Xiaoyan. Segera dia merenung sejenak sebelum melanjutkan. Di antara faksi-faksi ini, orang-orang dari lembah Sungai Es lah yang paling banyak mencari. Lembah Es? Ekspresi Xiaoyan berubah saat mendengar ini. Itu benar, berdasarkan apa yang aku tahu. Lembah Sungai Es ini selalu sangat tertarik dengan konstitusi khusus ini. Mereka mungkin mencari dokter peri kecil karena mereka tertarik pada tubuh racun yang menyedihkan. Liu Qing dengan sungguh-sungguh menjelaskan. Selain itu, menurut informasi yang telah diperoleh, dokter peri kecil telah bertukar pukulan dengan para ahli lembah Sungai Es beberapa waktu lalu. Meskipun dia akhirnya berhasil melarikan diri, dia juga terluka parah. Jika tidak, dia tidak akan menghilang untuk waktu yang lama. Ucap Lin Yan di samping berbicara dengan suara yang dalam. Xiaoyan perlahan mengangguk. Ekspresinya juga berangsur-angsur menjadi suram. Tidak disangka hal seperti itu terjadi selama periode waktu mereka berpisah. Lembah Sungai Es. Xiaoyan dengan erat mengepalkan tangannya. Niat membunuh yang gelap dan kejam melintas di matanya. Jika sesuatu terjadi pada dokter peri kecil, dia akan membuat lembah Sungai Es ini membayar harganya dengan darah. Dari ekspresi suram Xiaoyan, Liu Qing bisa menebak bahwa dokter peri kecil kemungkinan besar memiliki hubungan yang rumit dengannya. Xiaoyan, apa yang akan kau lakukan? Kekuatan lembah es tidak kalah dengan Burning Flame Valley. Ada banyak ahli di sana seperti awan. Mereka sangat sulit untuk ditangani. Ucap Lin Yan tampaknya juga merasakan niat membunuh di hati Xiaoyan. Ekspresinya menjadi jauh lebih serius saat dia bertanya-tanya. Aku akan melakukan perjalanan ke daerah Pil. Xinlan telah bersama dokter peri kecil.
Dia mungkin mengetahui beberapa berita. Adapun kalian semua, yang terbaik adalah kalian tetap tinggal di kota Tianhuang. Ucap Xiaoyan merenung sejenak sebelum berbicara. Biarkan aku pergi denganmu. Aku sedikit akrab dengan wilayah Pil. Ucap Lin Yan buru-buru berkata. Xiaoyan menggelengkan kepalanya dan menolak niat baik Lin Yan. Dia tidak menyangka badan racun yang menyedihkan menyebabkan keributan besar di wilayah dataran tengah. Jika dia ingin membantu dokter peri kecil, permusuhan tidak akan terhindarkan. Tidak akan menguntungkan Lin Yan untuk mengikuti di sampingnya. Kau harus menunggu di tempat Liu Qing. Tidak banyak yang bisa kau bantu sehubungan dengan masalah ini. Ucap Xiaoyan menepuk bahu Lin Yan saat dia menyarankan. Lin Yan mungkin tidak mau, tetapi dia hanya bisa menganggukkan kepalanya setelah beberapa saat ragu-ragu ketika dia melihat ekspresi serius Xiaoyan. Dia juga sadar bahwa dengan kekuatan kelas Dao Huangnya, tidak mungkin dia bisa banyak membantu Xiaoyan. Dia bahkan mungkin akan membebani. Makanya dia tidak terus ngotot. Karena kau punya rencanamu sendiri, aku tidak akan menghalangimu. Aku akan mengirim seseorang untuk memperhatikan wilayah tengah. Jika aku benar-benar mendapatkan berita tentang dokter peri kecil, aku akan memikirkan cara untuk menyampaikannya kepadamu. Ucap Liu Qing merasa sulit untuk mengomentari apapun ketika dia melihat bahwa Xiaoyan sudah mengambil keputusan. Segera dia mengambil peta dari cincin penyimpanannya dan menyerahkannya kepada Xiaoyan. Xiaoyan, ini adalah peta wilayah tengah. Klan Ye ada di kota Ye. Kau dapat pergi ke sana jika kau menemukan Ye Xinlan. Xiaoyan tidak menolak tawaran ini. Dia mengangguk dan menerima peta itu. Hal ini akan memungkinkannya menghindari tersesat di wilayah tengah. Kapan kau bersiap untuk pergi? Ucap Xiaoyan menjawab dengan suara yang dalam. Saat ini dia tidak menyadari apakah dokter peri kecil sudah mati atau masih hidup. Dia benar-benar tidak ingin tinggal di tempat ini lama-lama. Dia harus menemukan Xinlan sesegera mungkin dan mendapatkan berita terkait dokter peri kecil darinya. Liu Qing melebarkan mulutnya saat mendengar ini. Dia hanya bisa tersenyum pahit dan mengangguk. Baiklah, aku akan segera meminta seseorang untuk mengatur lubang cacing untukmu. Dia memberi isyarat dengan tangannya setelah mengatakan ini dan memanggil penjaga. Setelah Liu Qing dengan lembut mengeluarkan beberapa instruksi, penjaga itu dengan cepat mundur. Ingat, kau harus berusaha berhati-hati di wilayah tengah. Tempat itu rumit dipenuhi dengan berbagai macam orang. Ada banyak ahli yang merepotkan di sana. Jika kau menemui masalah, kau bisa datang ke kota Tianhuang. Meskipun klan Liu Ku tidak terlalu kuat, kami juga akan berusaha sebaik mungkin untuk melindungimu. Ucap Liu Qing melihat ke arah penjaga yang telah berlari sebelum menoleh. Dia dengan sungguh-sungguh memberi tahu Xiaoyan. Setelah mendengar kata-kata ini, senyum muncul di wajah suram Xiaoyan. Dia mengangguk sedikit meskipun dia sadar bahwa situasi seperti itu tidak mungkin terjadi. Jika dia benar-benar berakhir dengan masalah yang tidak bisa dia selesaikan, kemungkinan dia hanya akan membawa masalah ke klan Liu dengan menuju ke kota Tianhuang ini. Setelah itu tidak akan ada gunanya. Waktu berlalu. Pada saat ini lubang cacing perlahan berputar di alun-alun besar di kota Tianhuang. Gelombang demi gelombang riak spasial yang mengejutkan dipancarkan dari dalam. Xiaoyan menerima perahu berwarna perak seukuran telapak tangan dari tangan Liu Qing di depan lubang cacing. Setelah itu dia menangkupkan tangan padanya dan berkata sambil tersenyum. Setelah aku menyelesaikan masalah ini, aku akan kembali ke kota Tianhuang jika aku punya waktu. Masih ada 5 hari perjalanan dari sini ke wilayah tengah. Ucap Liu Qing tersenyum. Setelah itu dia menepuk bahu Xiaoyan dan berkata, hati-hati, selain itu jangan mempermalukan Akademi Jianan. Kau harus tahu bahwa kau adalah siswa paling berprestasi dari Akademi Dalam selama bertahun-tahun. Ucap Liu Qing. Tenang, apapun yang terjadi, aku tidak akan membuatnya kehilangan reputasinya. Ucap Xiaoyan sambil tertawa. Dia menangkupkan tangannya ke Liu Qing dan Lin Yan dengan cara yang serius. Hati-hati. Setelah mengucapkan kata-kata itu, Xiaoyan berhenti menunda lebih lama lagi. Dia berbalik dan masuk ke lubang cacing.
Punggungnya tampak sangat bebas dan mudah. Adapun Lin Yan dan Liu Qing menghela nafas saat mereka melihat punggung Xiaoyan secara bertahap menghilang ke dalam lubang cacing. Mereka saling berhadapan dan tertawa getir. Mereka berdua sadar bahwa perjalanan Xiaoyan kemungkinan akan menimbulkan keributan di wilayah tengah. Orang ini tidak peduli bagaimana kita mencoba untuk mengejarnya, dia selalu ada di depan kita. Bertemu monster seperti itu benar-benar pukulan besar bagi kepercayaan diri kita. Pada saat ini Xiaoyan duduk bersila di depan kapal luar angkasa di dalam lubang cacing. Perahu itu memancarkan cahaya perak cerah. Ekspresinya sangat serius. Dia punya firasat bahwa perjalanan ke wilayah tengah ini sepertinya tidak akan santai. Keributan yang digerakkan oleh tubuh racun yang menyedihkan di wilayah tengah agak melebihi harapan Xiaoyan. Apalagi ada orang-orang yang ingin mendapatkan keuntungan dari kekacauan di antara mereka. Salah satu contohnya adalah apa yang disebut lembah sungai es. Xiaoyan sadar bahwa konstitusi khusus akan menarik perhatian orang-orang tertentu. Ini mirip dengan King Lin di Kekaisaran Jiama saat itu. Gadis kecil yang memiliki murid bunga ular 3 giok hijau yang bahkan membuat Yalo tercengang. Namun itu juga karena dia akhirnya menarik cakar dari klan Mo. King Lin, gadis dari saat itu yang selalu dengan takut-takut mengikuti di belakangnya dan memanggilnya tuan muda tanpa sadar muncul di benak Xiaoyan ketika dia memikirkannya. Dia bertanya-tanya bagaimana dia saat ini. Namun menurut apa yang dikatakan Yalo, tinggal di rumah ular langit lebih baik daripada di tempat lain untuknya. Sepertinya setelah bertahun-tahun ini, gadis pemalu dari masa lalu telah menjadi sangat cantik. Namun aku harus menemukan dokter peri kecil sekarang. Xiaoyan perlahan menarik emosinya yang melayang dan menghembuskan nafas dalam-dalam. Dia akan menghadapi situasi yang kejam. Lupakan orang-orang yang ingin menangkap dokter peri kecil. Di antara semua faksi yang ingin menghancurkannya sebelum tubuh racun yang menyedihkan meletus, hanya lembah sungai es saja yang membutuhkan perhatian penuh dari Xiaoyan. Dengan bisa menjadi salah satu dari 3 lembah di samping Burning Flame Valley dan Sun Valley, lembah sungai es kemungkinan besar bahkan lebih kuat dari pavilion petir angin. Oleh karena itu jika Xiaoyan tidak cukup mempersiapkan, kemungkinan dia akan benar-benar menemui ajalnya di wilayah tengah ini. Begitu aku mencapai wilayah tengah, aku perlu memikirkan cara untuk segera mengumpulkan bahan obat yang diperlukan untuk membantu Tian Huozunze. Pada saat itu dengan bantuan seorang Daozun, aku akan memiliki kepercayaan diri tambahan saat menghadapi faksi seperti lembah sungai es. Selain itu, tingkat aku mengumpulkan api binatang itu juga harus ditingkatkan lagi. Jika tidak, api transformasi kehidupan saat ini yang telah aku buat hanya dapat memungkinkanku menggunakan lotus api pembasmi sekali. Mata Xiaoyan dengan cepat berkedip. Situasi yang dia hadapi kali ini sepertinya adalah yang paling menyedihkan yang pernah dia hadapi. Karena itu dia harus mengerahkan semua usahanya. Aku juga harus mulai mempraktikkan 2 perubahan dan Skyfire 3 perubahan misterius. Meskipun aku terdesak waktu, aku beruntung mendapatkan warisan itu. Jika tidak, bahkan jika itu aku, akan sangat sulit untuk mendapatkan penguasaan awal dalam waktu sesingkat itu. Xiaoyan menarik nafas dalam-dalam. Ekspresinya berangsur-angsur menjadi dingin dan kaku. Setelah itu dia menutup matanya. Metode pelatihan misterius sekali lagi muncul di benaknya. Perubahan situasi yang tiba-tiba tak terduga telah menyebabkan Xiaoyan benar-benar merasakan pentingnya kekuatan. Lembah sungai es di depannya seperti makhluk besar yang sulit dihadapi. Dengan kekuatannya saat ini, tidak akan mudah bagi Xiaoyan untuk mengguncang faksi ini. Oleh karena itu dia perlu melakukan semua yang dia bisa untuk memperkuat kartu truf dan kekuatannya sendiri. Waktu mengalir di dalam lubang cacing seperti pasir di antara jari-jari seseorang. Selama beberapa hari ini, pikiran Xiaoyan benar-benar tenggelam ke dalam metode pelatihan dari Skyfire 3 perubahan misterius. Teknik rahasia ini cukup sulit untuk dipraktekkan. Namun Xiaoyan sudah mempraktikkannya selama bertahun-tahun dan sudah memahaminya dengan sangat baik. Selain itu, dia juga telah menerima warisan dan pengalaman dari nenek moyang Burning Flame Valley. Memungkinkan dia untuk melewati beberapa jalan memutar selama perjalanan pelatihannya. Di bawah kondisi yang sangat baik ini,
Kemajuan Xiaoyan dalam mempraktikkan Skyfire 3 perubahan misterius sangat cepat. 5 hari berlalu dalam sekejap mata di tengah pelatihan semacam ini. Ketika Xiaoyan membuka matanya dan bangun dari pelatihannya, dia secara kebetulan dapat melihat lingkaran berwarna perak di kejauhan. Ada riak spasial padat menyebar darinya. Apakah aku akan mencapai? Tinju Xiaoyan tiba-tiba menegang saat dia melihat lingkaran cahaya berwarna perak. Rasa dingin yang pekat melonjak ke matanya yang hitam pekat. Xiaoyan menahan desahan di dalam hatinya saat dia tiba-tiba berdiri. Cahaya berwarna hijau giok yang mengalir di sekitar tubuhnya perlahan kembali ke tubuhnya. Kapal luar angkasa itu seperti sinar cahaya berwarna perak yang terbang melalui terowongan dengan cara seperti kilat. Dalam beberapa kedipan, itu mendekati tempat lingkaran cahaya itu berada. Ketika riak luar angkasa yang intens telah berhenti, badan kapal dengan cepat tersentak. Xiaoyan tidak peduli dengan benjolan semacam ini. Ekspresinya tenang saat dia mengendalikan kapal luar angkasa. Dengan suara bergema, itu melesat ke depan. Lingkaran cahaya berwarna perak berada dalam jarak dekat dalam beberapa kedipan. Cahaya berwarna perak semakin terang di mata hitam gelap Xiaoyan. Tinjunya secara bertahap mengguncang saat kilatan dingin melintas di matanya. Kapal luar angkasa berubah menjadi cahaya perak. Dengan suara bergema, itu menyembur melalui lingkaran berwarna perak dan menghilang. Wilayah tengah, aku Xiaoyan telah tiba. Dan cerita pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Mihu dari awal sampai akhir ya. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Sampai jumpa.